Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Desyanti Rahayu. Kali ini kita akan membuat keranjang bunga kecil yang cantik yang saya sebut mini flower basket, yang di dalamnya terdapat beberapa macam bunga yang cantik. Dan keranjang mungil kita ini bisa kita gunakan sebagai pajangan di rumah, bisa untuk gantungan di mobil, bisa untuk gantungan kunci, atau bahkan bisa untuk kita jadikan liontin aksesoris kita di saat bersantai. Adapun bahan yang kita butuhkan adalah beberapa benang polyceri, dakron, hook nomor 3 atau 4, lalu jarum tapestri, gunting, penanda, dan juga mutiara kecil. Pertama-tama kita akan membuat alas keranjang kita dengan membuat magic ring yang kita isi dengan 8 single crochet di dalamnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita kencangkan sisa benang di belakangnya. Lalu kita kerjakan tanpa membuat slip stitch, yaitu dengan continuous round. Kita langsung membuat 2 SC increase dalam satu lubang sambil kita sembunyikan benang yang ada di belakang. Kita kerjakan sampai ke ujung berjumlah 16 single crochet. Setelah 16 single crochet, kita langsung membuat 1 SC, kemudian 2 SC increase, dan kita pasang kembali stitch marker pada SC yang pertama. Kita lanjutkan 2 SC increase di sebelah, lalu 1 SC lagi dan 2 SC increase secara bergantian sampai kita kerjakan di ujung berjumlah 24 single crochet. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan membuat 2 single crochet increase, kemudian 2 SC, dan kita pasang kembali stitch marker di SC yang pertama. Setelah 2 SC increase, kita buat 2 SC, kita selingi lagi dengan 2 SC increase, lalu 2 SC, dan seterusnya sampai berjumlah 32 SC. Setelah sampai di penanda, kita akan lanjutkan kembali dengan membuat 3 SC dan diselingi dengan 2 SC increase. Sekarang kita pasang kembali stitch marker kita pada single crochet yang pertama. Lalu kita lanjutkan sekarang giliran 2 SC increase, lalu kita buat lagi 3 SC, lalu 2 SC increase sampai pengulangan 8 kali dan berjumlah sebanyak 40 single crochet. Sekarang kita sisihkan dulu alas keranjang kita, lalu kita juga membuat 1 buah rajutan lagi dengan hitungan yang sama dengan warna coklat tua yang kita anggap sebagai
warna tanah. Hitungannya sama, yaitu kita mulai dengan 8 SC dalam magic ring, dan di sini warna yang muda adalah warna alas keranjang dan warna yang tua adalah warna tanah. Setelah hitungan yang sama dengan alas tadi, sekarang kita tambahkan warna yang tanah ini dengan SC berkeliling sebanyak 40 SC. Setelah 40 SC, kita tutup dengan membuat satu buah slip stitch pada penanda. Kemudian kita rapikan benang di bagian belakang rajutan. Kemudian kita bakar dengan korek api. Setelah bagian tanah ini kita rapikan, kita sisihkan kembali dan kita melanjutkan pekerjaan kita pada alas keranjang dengan terlebih dahulu membuka stitch marker dan kita buat slip stitch pada tempat tersebut. Lalu kita tarik agak tinggi dan kita buat back post double crochet di setiap stitchnya berkeliling sebanyak 40 DC. Kita buat setiap stitch dengan menambahkan back post double crochet berkeliling tanpa ada yang terlewat. Sampai di ujung, kita membuat satu slip stitch pada double crochet yang pertama. Kemudian kita tarik agak tinggi. Lalu kita lanjutkan dengan membuat FPDC, yaitu front post double crochet. Lalu back post double crochet di sebelahnya. Kita buat lagi front post double crochet, back post double crochet, dan seterusnya kita kerjakan sampai di ujung. Kemudian kita lanjutkan membuat slip stitch pada double crochet yang di awal dan kita tarik agak tinggi kembali untuk membuat front post double crochet pada front post double crochet, kemudian back post double crochet, dan seterusnya kita buat sampai motif ini menjadi 7 row. Jadi kita ulang motif yang sama sebanyak 7 row setinggi keranjang yang kita inginkan. Setelah sampai, kita buat slip stitch. Lalu kita akan membuat satu chain, lalu kita buat SC di tempat yang sama dan kita lanjutkan di tempat berikutnya dengan satu SC di setiap lubang hingga di ujung. Setelah sampai di ujung, kita buat slip stitch pada chain yang pertama. Lalu kita lanjutkan dengan melipat keranjang ini dan kita beri stitch marker pada sisi sebelah kanan untuk menandakan bagian tengahnya.
Lalu kita akan ambil rajutan kita yang bagian tanah tadi, kemudian kita satukan dengan bodi keranjang menggunakan single crochet berkeliling di setiap stitchnya sambil menyatukan bagian keranjang dan tanah. Kita lakukan hal yang sama sampai nanti kita sisakan tempat untuk mengisi dakron. Sekarang posisi kita sudah cukup untuk tempat mengisi dakron dan kita akan mengisi dakron secukupnya pada keranjang kita supaya lebih tegap dan mantap. Setelah dirasa cukup, kita akan kembali menyatukan bagian keranjang dan tanah tadi tetap dengan menggunakan satu single crochet di setiap stitchnya sampai ke ujung. Lalu kita tutup dengan satu buah slip stitch dan kita lanjutkan dengan membuat 28 chain untuk tangkai keranjang. Setelah 28 chain, jangan sampai melintir. Kita akan satukan dengan keranjang dan kita pasang di sebelah stitch marker. Lalu kita membuat 1 SC dan buat lagi 1 SC di sebelahnya. Jadi total ada 2 SC. Sekarang kita akan mengisi setiap rantai ini dengan membuat 1 half double crochet di setiap lubangnya tanpa ada terkecuali sampai nanti ke ujung tangkai yang seberang sini. Jadi kita lanjutkan HDC sampai di ujung. Kemudian kita lakukan membuat 1 slip stitch ditambah 1 lagi slip stitch, berarti total ada 2 kali slip stitch. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 1 slip stitch di setiap lubang HDC sampai di seberang sini kembali. Jangan sampai ada yang terlewat, jadi tangkai keranjang kita akan tetap rapi sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita akan menutup bagian ini dengan 1 slip stitch di bagian keranjang, lalu kita putus benang dan sisakan untuk menjahit. Kemudian kita pasang sisa benang. Terlebih dahulu kita buka dulu stitch markernya. Kita pasang sisa benang pada jarum tapestry untuk merapikan ke dalam rajutan. Kita lanjutkan merapikan sisa benang keluar masuk dalam rajutan sampai benang ini habis dan rajutan kita tetap rapi dan kuat. Setelah dirasa cukup kuat, kita potong sisa benang, lalu kita rapikan dengan korek api. Dan keranjang ini selesai kita buat. Kemudian kita akan membuat hiasannya dengan bunga-bunga yang cantik. Kita awali dengan membuat bunga daisy. Di sini kita membutuhkan 2 warna, yaitu kuning dan putih.
Dan kita awali dengan membuat magic ring dengan warna kuning yang kita isi dengan 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita tarik benangnya dan kita slip stitch di single crochet yang pertama. Setelah kita slip stitch, kita buat satu chain dan kita potong benang. Lalu kita rapikan di bagian belakang. Bisa menggunakan jarum tapestry yang kita selipkan di bagian belakang rajutan. Setelah kita selipkan sisa benang tadi, boleh kita potong dan rapikan dengan korek api seperti ini. Dan kita akan lanjut membuat kelopak bunga daisy, yaitu kita buat slip knot dengan benang putih. Lalu kita ambil tempat di mana saja pada bagian tengah bunga tadi, kita buat satu slip stitch. Lalu kita lanjutkan dengan membuat 6 chain. Dan di lubang ketiga dari hook, kita membuat 4 double crochet sampai di bagian ujung. 1 2 3 dan 4. Lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya. Dan kita lanjut kembali membuat kelopak yang kedua dengan 6 chain. Dan di lubang yang ketiga dari hook kita membuat 4 double crochet sampai ke ujung seperti kelopak yang pertama tadi. Lalu kita buat lagi slip stitch di sebelahnya. Dan kita lakukan pengulangan yang sama sampai semua stitch berisi dengan kelopak bunga. Dan di sini bunga daisy kita sudah selesai kita buat. Dan kita akan lanjutkan dengan membuat bunga matahari, yaitu dengan bagian tengahnya sama seperti bunga daisy, hanya kita buat dengan berwarna coklat, yaitu hitungannya membuat magic ring diisi dengan 6 single crochet lalu slip stitch. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat kelopak bunga matahari, yaitu kita pasang slip knot pada hook dengan benang kuning. Lalu kita ambil tempat di mana saja dan kita buat satu slip stitch. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 3 chain, lalu 1 double crochet dalam satu lubang yang sama, dan kita buat 3 chain lagi masuk ke lubang yang sama. Ini sudah jadi satu kelopak. Kita lanjutkan dengan membuat 3 chain, kemudian 1 double crochet di lubang berikutnya. Lalu kita tutup dengan 3 chain dan slip stitch di tempat yang sama. Kita ulangi lagi sampai semua bagian tengah bunga ini berisikan kelopak dengan jumlah yang sama. Kemudian kita lanjutkan semua bagian
dengan kelopak bunga yang sama seperti kelopak yang sudah kita buat ini. Setelah kelopak bunga yang terakhir, kita buat dengan satu slip stitch di akhir dan kita rapikan sisa benang di bagian belakang, yaitu dengan cara membakar dan merekatkannya menggunakan korek api. Sekarang dua bunga sudah siap. Kita akan lanjutkan dengan bunga yang ketiga, yaitu dengan bunga kecil-kecil seperti ini, di mana semua bunga ini hitungannya sama, hanya kita mainkan warna-warnanya saja. Kita buat bunga ini dengan membuat magic ring, lalu kita buat 3 chain, 1 double crochet, dan 3 chain kembali. Lalu kita buat slip stitch di dalam magic ring dan kita lanjutkan dengan membuat kelopak yang berikutnya dengan cara yang sama, yaitu 3 chain, 1 DC dan 3 chain. Lalu kita slip stitch sampai kita membuat kelopaknya ada 5 seperti di contoh. Lalu setelah kelopak yang terakhir, kita matikan benang dan kita rapikan di bagian belakang dengan cara menyimpulkannya dengan benang di awal tadi sebanyak 2 kali. Lalu kita rapikan dan kita rekatkan dengan korek api. Selanjutnya kita akan membuat kuncup mawar sebanyak 3 buah dengan warna yang berbeda dan daun yang berbeda. Di sini kita mulai dengan membuat 15 chain. Kemudian di lubang yang ketiga dari hook kita buat double crochet sampai di ujung awalnya. Setelah double crochet yang terakhir, kita tutup kembali dengan 3 chain, lalu kita slip stitch di bagian bawah dan kita putus benang untuk menjahit. Kemudian sisa benang kita isi ke dalam jarum tapestry. Dan bagian yang ada jarumnya, awalnya ini kita rapikan dulu. Kemudian kita simpan yang ada jarum di bagian atas. Lalu rajutan ini kita gulung menjadi kuncup mawar. Dan dengan sisa benang kita gunakan untuk menjahit, menyatukan lipatan bunga ini sampai semuanya terjahit kuat dan rapi. Kita lakukan bolak-balik penjahitan ini dengan catatan bunga mawar kita tidak akan terbuka gulungannya.
Setelah kita rasa cukup, kita boleh memutus benang. Lalu kita gunting dan kita rapikan dengan korek api. Sekarang bunga mawar kita akan kita pasang daun. Yang terlebih dahulu kita buat slip knot, lalu 3 chain. Kita buat 1 double crochet di lubang yang pertama. Lalu kita buat 3 chain lagi dan kita slip stitch di awal. Lalu kita ambil bunga mawar yang kita jahit tadi, di bagian atasnya kita satukan dengan bunga dan kita buat SC, dan kita kembali lagi ke bawah dengan menyatukan bagian daun ini ke bagian bunga dengan 1 SC lagi. Jadi total ada 2 kali SC, dan kita lanjutkan untuk membuat 1 buah daun lagi, yaitu dengan 3 chain, 1 double crochet di awal, kemudian kita tutup dengan 3 chain kembali dan kita slip stitch di chain yang pertama, dan di bagian tengah kita satukan dengan bagian bunga. Lalu kita buat SC 1 kali dan 2 kali. Lalu kita putus benang dan kita rapikan sisa benang pada daun ini. Kita tarik ke bagian dalam. Lalu kita gunting dan kita rekatkan sisa benang ini di bagian dalam daun. Demikian juga dengan benang yang di awal tadi, kita rekatkan juga. Nah, sekarang bunga mawar kita sudah memiliki daun. Di sini teman-teman harus menyiapkan bunga mawar ini sebanyak 3 kuntum. Selanjutnya kita akan membuat daun seperti ini. Dan di sini saya menggunakan 2 warna, yaitu hijau tua dan hijau muda. Pertama-tama kita membuat magic ring. Lalu kita buat 4 chain. Kemudian kita buat 1 double crochet di dalam magic ring. 1 buah piko, yaitu dengan membuat 3 chain. Lalu kita ambil 2 benang di bawah dan kita buat slip stitch. Kemudian kita tutup kembali dengan 4 chain. Lalu kita slip stitch di dalam magic ring. Daun kedua kita buat kembali dengan hitungan yang sama, yaitu 4 chain, 1 double crochet, 1 piko. Kita slip stitch di bawah, lalu 4 chain kembali dan kita slip stitch di dalam magic ring. Lalu kita lanjutkan dengan membuat 3 chain dan 2 double crochet di dalam magic ring, dan kita tutup dengan 3 chain dan slip stitch di tengah, dan kita putus benang. Dan kita mulai merapikan kembali dengan korek api. Boleh kita simpul, kemudian kita rekatkan dengan korek api. Sini teman-teman siapkan juga warna hijau tua. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat daun rumbai, daun kecil-kecil seperti ini, juga dengan 2 warna, yaitu hijau muda dan hijau tua, supaya lebih bervariasi. Kita mulai dengan membuat slip knot.
Dengan catatan ujung benang sudah kita bakar supaya tidak terbuka, yaitu kita buat dengan 3 chain, lalu 1 double crochet di chain pertama, kemudian kita tutup dengan 3 chain kembali, lalu kita slip stitch di chain pertama, kemudian kita lanjutkan dengan membuat 5 chain, kemudian mundur 3, kita buat 1 double crochet dan 3 chain, lalu kita slip stitch di chain pertama, kita lanjutkan lagi membuat 8 chain. Kenapa 8? Karena ini adalah tempat perlipatan nanti saat dilem. Kita buat daun yang sama, kita buat 5 chain lagi, kemudian mundur 3, kita buat 1 double crochet, kemudian 3 chain dan slip stitch, kita buat 1 kali lagi 5 chain, kemudian mundur 3 dengan 1 double crochet, 3 chain dan slip stitch di awal, lalu kita buat 1 chain dan kita putus benang. Nah, karena ini benangnya masih terlalu panjang, saya potong lebih pendek dan langsung saya bakar ujungnya. Nah, di sini rumbai pertama sudah saya buat dengan warna hijau muda dan teman-teman tambahkan kembali 1 warna hijau tua. Untuk tali, kita bisa membuat awalan tali seperti kita membuat rumbai tadi. Kita buat 2 buah daun, lalu kita buat rantai sepanjang yang kita butuhkan. Sesuai selera teman-teman, apa yang akan teman-teman gunakan untuk keranjang ini, apakah untuk kalung atau untuk gantungan. Jadi jumlah rantainya sesuai dengan peruntukannya. Sekarang saatnya kita akan menempelkan bunga-bunga ini. Pertama kita memasang rumbai di kedua tangkai keranjang, sebelah kiri dan kanan. Kita rekatkan dahulu pada bagian perlipatannya di tempat yang 8 chain tadi. Kita pasang sedemikian rupa. Kemudian apabila daun ini akan teman-teman tempelkan juga boleh. Kita pasang 1 daun menempel pada keranjang. Kemudian di sisi yang satu lagi boleh juga kita pasang 1 menempel di keranjang. Seperti ini. Yang hijau muda juga kita lakukan hal yang sama. Kita pasang 1 daun menempel di keranjang seperti ini. Dan sisi sebelahnya juga kita tempelkan 1 daun. Sekarang kita biarkan daun-daun ini melekat sempurna pada keranjang. Kita lanjutkan untuk mengerjakan pengeleman daun mawar kita pada bodi mawar. Kita rekatkan 1 daun di bagian dalam, kemudian kita rekatkan lagi 1 daun kembali, dan kita lakukan hal yang sama untuk ketiga kuncup mawar yang sudah kita buat tadi.
Sekarang kita lanjutkan pengeleman bunga pada keranjang kita, yaitu kita mulai dengan daisy flower. Kita berikan lem di bagian tengah bunga, lalu kita pasangkan di bagian tengah di sisi yang sebelah saja. Jadi tidak tepat di tengah bunganya, supaya bagian yang sebelahnya bisa kita pasang dengan bunga yang lain. Sekarang giliran bunga matahari. Sama, kita juga menempelkan lem pada bagian tengahnya saja. Kemudian kita pasang di sisi belakang bunga daisy seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan bunga yang lain, yaitu sekarang giliran bunga mawar. Saya berikan lem di bagian tengah bawah seperti ini. Kemudian akan saya tempelkan di dekat tangkai keranjang. Kita atur sedemikian rupa sesuai selera teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 kuncup mawar yang lain di tempat yang kita pilih. Nah, di sini saya sudah menempelkan 2 buah kuntum mawar dan saya lanjutkan dengan 1 kuntum lagi. Dan saya letakkan di seberang tangkai mawar yang kedua tadi. Sekarang bunga mawar kita sudah terpasang 3 kuntum dan akan saya lanjutkan dengan pemasangan daun. Di bagian tengahnya kita beri lem. Kemudian kita pasangkan di bagian sisi belakang daisy flower. Yang satu lagi juga kita pasang dengan memberikan lem di bagian belakang dan kita letakkan di sebelah bunga matahari. Selanjutnya kita akan meletakkan bunga-bunga kecil ini sebagai pemanis dan kita pilih posisi yang tepat yang kita anggap akan mempercantik keranjang kita. Di sini saya mulai memasangkan warna biru. Saya beri lem di bagian belakang bunga, di bagian tengahnya saja. Kemudian kita tempelkan di sisi tangkai keranjang. Untuk bunga yang kedua, saya tempelkan juga di posisi yang saya pilih di samping bunga mawar dengan warna yang kontras. Kemudian di tengah ini akan saya beri warna yang beda dari warna biru, yaitu saya pasangkan warna pink. Untuk warna, teman-teman bisa memilih sesuai selera dan juga tempat kita menempelkan bunga juga sesuai selera teman-teman saja. Untuk bagian selanjutnya, kita tempelkan lagi sisa bunga yang ada pada bagian yang kosong. Kemudian kita lanjutkan lagi pemasangan bunga yang lain di sisi bunga mawar. Karena masih ada tempat yang renggang, saya pasang kembali 1 bunga untuk menempati tempat tersebut. Dan terakhir kita pasang hiasan mutiara-mutiara kecil di tengah bunga kecil sebagai pemanis
seperti ini. Dan keranjang kita sudah jadi dan sudah berisikan bunga-bunga cantik seperti ini. Dan keranjang ini bisa kita gunakan juga untuk gantungan. Dengan tali yang sudah kita buat tadi, kita selipkan di tangkai dan kita masukkan kembali seperti ini. Keranjang mungil kita sudah cantik dan bisa kita gunakan sebagai aksesoris penunjang penampilan kita ataupun sekedar untuk pajangan di rumah. Semoga teman-teman menyukai hasil karya kita ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali bersama saya Desi Yantini Rahayu pada KAL atau WSO yang lainnya. Sampai jumpa.